Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas video sebelumnya, di mana pada saat itu kami membahas mengenai kisah hidup seorang permaisuri yang bernama Soraya, di mana dirinya diceraikan karena tidak bisa memberikan keturunan bagi raja dan kerajaan. Bagi yang belum sempat melihatnya dan penasaran dengan kisahnya, dapat dilihat di playlist kami ya. Dan untuk video terbaru kali ini, kami akan kembali membahas seorang ratu dari Inggris. Mungkin kita sudah cukup mengenal dan sering mendengar mengenai kisah Ratu Elizabeth I, kemudian Ratu Victoria, dan tentunya ratu yang baru mangkat kemarin yakni Ratu Elizabeth II. Selain tiga ratu tersebut, Inggris juga memiliki seorang ratu yang bernama Anne. Dirinya dikenal sebagai keturunan dari dinasti Stuart terakhir. Bagi yang penasaran dengan kisahnya, langsung saja yuk disimak ceritanya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Ratu Anne adalah raja terakhir dari dinasti Stuart. Ia nantinya akan menikah dengan Pangeran George dari Denmark yang pada akhirnya adalah seorang pemabuk dan membosankan. Anne sendiri adalah pribadi yang pemalu, namun memiliki sifat yang teliti. Perawakannya terbilang sedikit gemuk. Anne juga dapat dikatakan tidak pernah menikmati kesehatan yang baik dan mengalami kehamilan yang cukup sering dan berulang kali selama hidupnya. Dia hamil 18 kali, tetapi hanya satu anak yang hidup, William, yang menjadi Duke of Gloucester. Sayangnya, ia meninggal pada usia 11 tahun, diduga karena hidrosefalus. Anne berusia 37 tahun ketika ia menjadi ratu pada tahun 1702. Pada penobatannya, ia menderita serangan asam urat yang parah dan harus dibawa ke upacara di kursi tandu terbuka. Selama masa pemerintahannya, dia mengawasi pembentukan Inggris Raya. Inggris menjadi kekuatan militer utama dan fondasi diletakkan untuk zaman keemasan abad ke-18. Penasaran dengan kisah lengkapnya dari sosok Ratu Anne? Yuk langsung saja kita bahas. Anne lahir pada 6 Februari 1665, putri dari James Adipati York yang nantinya menjadi Raja James II, dan istri pertamanya, Anne Hyde. Pamannya adalah Raja Charles II. Ketika dia lahir, tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa Anne akan menjadi ratu, sehingga pendidikannya lebih mengarah untuk seorang ibu rumah tangga daripada calon ratu. Meskipun ayah Anne adalah seorang Katolik, atas instruksi Charles II, dia dan kakak perempuannya Mary dibesarkan sebagai Protestan. Ibunya meninggal ketika dia baru berusia 6 tahun. Kemudian ayahnya menikah lagi pada tahun 1673 dengan Mary dari Modena, menegaskan kesetiaannya pada iman Katolik Roma. Sebagai informasi pula, bahwasannya sang ayah menikahi Mary dari Modena yang jauh lebih muda darinya. Usia Mary dari Modena hanya berjarak kurang dari 4 tahun lebih tua dari kakak Anne yakni Mary. Anne menghabiskan sebagian masa kecilnya di Prancis, dirawat karena masalah mata. Meskipun dia terus memiliki penglihatan yang buruk sepanjang hidupnya, bahasa Prancisnya sangat bagus yang berguna saat berhadapan dengan duta besar asing di kemudian hari sebagai seorang ratu. Setelah masuk usia dewasa, saudara perempuan Anne, Mary, menikah dengan William of Orange, Stadtholder of Holland pada tahun 1677, meninggalkan Inggris untuk tinggal bersama suami barunya. Persahabatan antara wanita kelas atas sudah lazim terjadi pada masa itu. Apalagi Anne yang pada dasarnya pendiam dan kurang percaya diri, dengan adanya kelompok pertemanan ini membuatnya untuk lebih percaya diri dalam berteman. Kala itu, dia dan saudara perempuannya Mary bertukar surat dengan wanita lain. Mary biasanya bertukar surat dengan Lady Frances Apsley, sedangkan Anne bertukar dengan Lady Sarah Churchill. Sarah awalnya adalah putri dari keluarga bangsawan yang miskin. Pertama kali datang ke pengadilan pada tahun 1673 sebagai pendamping Maria dari Modena.
Dia 5 tahun lebih tua dari Anne. Dengan karakternya yang percaya diri, dia pasti membuat sang putri muda terkesan. Sarah bertemu suaminya John Churchill di pengadilan. Kesetiaan mereka kepada Anne dan bakat John sebagai komandan militer membantu pasangan ini mendaki sosial hierarkis menjadi Duke and Duchess of Marlborough pada tahun 1702. Sebagai seorang putri, Anne perlu membuat pernikahan yang sesuai dengan politik. Awalnya, Anne akan dijodohkan pada George Ludwig, Pangeran Hanover. Namun pada akhirnya Anne menikah dengan Pangeran George dari Denmark. Mereka menikah pada 28 Juli 1683. Terlepas dari reputasi suaminya yang kurang baik, Anne sangat mencintai George. Kehidupan pribadi mereka ditandai dengan tragedi kehilangan 18 anak termasuk kembar karena kematian, lahir mati, dan kematian dini. Dua putri mereka, Mary dan Anne Sophia, meninggal dalam beberapa hari yang sama. Keduanya berusia di bawah 2 tahun, cacar pada tahun 1687. Hanya satu dari anak-anak Anne yang bertahan hidup selama masa bayi, yakni William, Adipati Gloucester, yang lahir di istana Hampton Court pada 28 Juli 1689. Pada tanggal 10 Juni 1688, ibu tiri Anne, Mary dari Modena, melahirkan seorang bayi laki-laki di tempat tidur yang indah yang sekarang dapat Anda lihat di istana Kensington. Sebelumnya, Anne sempat menuding bahwa kehamilan itu palsu. Bayi laki-laki yang sehat ini menggantikan Mary dan Anne dalam suksesi kerajaan. James II sekarang memiliki ahli waris laki-laki yang dapat dibesarkan dalam iman Katolik. Anne menolak untuk menghadiri kelahirannya dan desas-desus segera menyebar bahwa bayi itu adalah penipu. Diselundupkan ke kamar tidur dalam panci penghangat untuk menggantikan bayi pangeran yang lahir mati. Pada November 1688, saudara ipar Anne, William, menginvasi Inggris atas undangan sekelompok negarawan Inggris. Anne mendukung revolusi. Didorong oleh Lady Sarah Churchill, James II digulingkan dalam apa yang dikenal sebagai Revolusi Agung, tanpa kehilangan nyawa dan melarikan diri ke pengasingan. William III dan Mary II menjadi penguasa bersama, dan Anne sebagai saudara perempuan Mary menjadi pewaris tahta jika mereka tidak menghasilkan anak. Kesehatan Anne menurun pada tahun 1690-an karena kehamilan berulang dan penyakit kronis lainnya. Sekarang dalam usia 30-an, dia hampir tidak bisa berjalan. Namun dia tetap kuat dalam politiknya, mempertahankan gugatan terpisah untuk menyaingi William dan Mary. Pada 28 Desember 1694, Ratu Mary II meninggal karena kecelakaan di istana Kensington. Tanpa ahli warisnya sendiri, Raja William III terpaksa berdamai dengan Anne yang memiliki klaim terkuat setelah kematian Mary II. Pada tanggal 30 Juli 1700, dinasti Stuart kehilangan satu-satunya pewaris Protestan. Putra kesayangan Anne, William Adipati Gloucester, meninggal karena kecelakaan di istana Hampton Court. Dia berumur 11 tahun. Sementara itu, pada tanggal 8 Maret 1702, William III terluka dalam kecelakaan berkuda, meninggal di istana Kensington, kemudian menjadikan Anne menjadi Ratu Inggris selanjutnya. Pidato pertama Ratu Anne kepada parlemen menetapkan arah pemerintahannya, termasuk komitmennya pada suksesi Protestan. Anne adalah seorang pembicara publik yang luar biasa baik. Tentunya sebuah prestasi yang mengesankan bagi seorang yang biasanya sangat pemalu. Anne mengejar moderasi sebagai strategi politik, taktik yang diperlukan pada saat perang dengan sudut pandang politik yang bersaing. Fraksi Whig, termasuk Lady Sarah Churchill dan Duke of Marlborough, mendukung keterlibatan Inggris dalam perang suksesi Spanyol, sedangkan fraksi Tories memperoleh kekuatan yang lebih besar sepanjang pemerintahan Anne, memenangkan kendali pada tahun 1710. Anne mendukung Act of Union pada tahun 1707, di mana penyatuan mahkota Inggris dan Skotlandia menjadi satu negara, yakni Inggris Raya. Dia juga akhirnya membuka jalan bagi George I
untuk menggantikannya kelak, walau selama dirinya masih hidup tidak memperbolehkan George I untuk mengunjungi Inggris. Ratu Anne melakukan semua itu saat lumpuh karena kesehatan yang buruk. Kematian suami tercintanya, Pangeran George di Istana Kensington karena asma parah pada tanggal 28 Oktober 1708 membuatnya hancur. Anne membenci tindakan Sarah yang terus mencoba untuk mengkontrol dan melemahkan ratu saat ia berduka. Sebuah kesalahan yang semakin memecah persahabatan yang dulunya kuat ini. Sarah adalah wanita favorit Anne, teman terdekatnya yang juga penasehat dan pemecah masalah politiknya, memegang kekuasaan atas nama raja. Favorit bisa menghasilkan uang dan pengaruh untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kesenjangan yang akhirnya tumbuh di antara Sarah dan Anne selama masa pemerintahannya, kemudian akhirnya diisi oleh wanita lain yang memberi ratu dukungan dan persahabatan yang dia butuhkan, yakni sepupu Sarah yang bernama Abigail Hill. Pada tahun 1707, Anne hadir di pernikahan Abigail dengan Samuel Masham, yang adalah seorang perwira militer yang juga merupakan salah satu orang terdekat dari Pangeran George dan memberikan 2.000 pound sterling sebagai mas kawin. Dukungan Anne lebih lanjut terhadap Abigail termasuk mendekorasi ulang apartemennya yang mewah di Istana Kensington yang kemudian memicu kemarahan Sarah. Anne dan Sarah melakukan pertengkaran terakhir mereka yang mengerikan pada tanggal 6 April 1710 di Istana Kensington. Sarah kemudian berusaha memeras ratu, pertama dengan akan menyebarkan surat keduanya, dan kedua sekutu politik Sarah menyebarkan desas-desus bahwa hubungan Anne dan Abigail bersifat fisik, yang pada akhirnya karena salah satu alasan ini nantinya mempengaruhi pandangan sejarah tentang Anne selamanya. Pada hari Jumat, 30 Juli 1714, Anne mengalami serangkaian stroke parah. Dokternya merawatnya dengan berbagai metode yang bisa dilakukan, salah satunya dengan memberi bawang putih di kakinya. Salah satu metode yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi ratu yang sekarat pada saat itu. Dewan Penasehat mengundang George Ludwig dari Hanover, yakni calon George I yang juga pernah menjadi calon suaminya, untuk datang ke Inggris secepat mungkin setelah kematian ratu sudah dekat. Anne meninggal pada pukul 7.45 pagi pada hari Minggu 1 Agustus 1714 dalam usia 49 tahun di Istana Kensington. Stuart terakhir, tubuhnya terbaring di istana selama 3 minggu. Pemakamannya pada 24 Agustus 1714 diadakan di Westminster Abbey, tempat ia dimakamkan. Baiklah, itu adalah cerita singkat tentang Ratu Anne yang merupakan salah satu ratu yang dimiliki oleh kerajaan Inggris. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.